tahun baru Imlek 2572. Sionya kerbau, unsurnya logam. Jadi unsur logam ini kan setiap sio kan ada 5 unsur. Jadi kalau kita kapan sio logam, kerbau logam itu ya 60 tahun yang lalu, 5 kali 12 kan. 12 sio kalikan masing-masing unsurnya 5, berarti kalau kita mengulang kerbau tahun logam, berarti mereka yang lahir tahun 61 itu kerbau logam. Diulang di tahun ini. Jadi sekarang umur 60 persis ya yang umur yang kerbau logam atau 120 kalau masih hidup. Nah, kemudian di kostum, Pak. Kostum. Imlek itu kan ada kayak semacam kostum spesial juga ya, Pak? Ya. Termasuk yang Pak Pin kenakan. Termasuk ini, ya. Itu apa, Pak? Ini Penyebutannya. penyebutnya baju congsam, orang nyebutnya gitu. Kalau yang perempuan jipau. Iya. Jadi apa namanya ini ya dipakai hanya untuk merayakan. Kalau orang banyak. Kalau di rumah ya nggak pakai seperti ini. Kan lengan panjang saya kurang suka ya. Ada sih sebenarnya yang lengan pendek, tapi kalau buat acara-acara ya yang bagus memang lengan panjang, makanya saya beli jadi lengan panjang. Dan itu memang khusus di Imlek ya, Pak ya? Atau seperti apa, Pak? Yang tradisi baju dengan Baju seperti congsam ini ya. Nah, Jadi gini, kalau bicara sejarah ya, kembali lagi ke sejarah. Baju ini zaman dulu itu dipakai oleh orang-orang yang istilahnya kalau di sini ningrat atau orang kaya. Jadi untuk penampilan gitu loh. Wah, itu orang pasti bukan orang sembarangan. Tapi zaman sekarang ini udah mubal, siapapun juga bisa pakai. Sebenarnya boleh, tidak ada yang larang mau dipakai harian, mau dipakai acara itu nggak ada. Tidak ada aturan resmi yang menyatakan seperti kalau polisi, tentara ada PDH 1, PDH 2 kan, nggak ada. Ini mau dipakai everyday, ya kalau memang orang itu nyaman silahkan saja. Tapi kan kalau dilihat orang, wow, pakai itu apa gitu, karena ini sudah identik dengan Imlek, masalahnya di situ. Jadi, oh, pantas lah kalau Imlek pakaiannya pakai congsam atau yang perempuan jibau gitu loh. dan apa namanya, desainnya itu, kancingnya itu khas seperti itu ya? Iya, kancingnya khas seperti ini. Ini sebenarnya Muslim menggunakan yang disebut baju koko ini seperti ini. Sebenarnya itu bukan baju Muslim, sebenarnya ya kan Muslim Indonesia kan datangnya dari Tiongkok. Yang bawa kan Laksamana Cheng Ho tahun 1200. Kalau saya lupa tahunnya berapa, 600 masih ya. Saya lupa, bener nggak ngerti itu. Tapi ada kelentengnya di Semarang, karena saya dari Semarang, itu di Gang Batu namanya. Jadi itu kelenteng, tapi yang memuja dua agama, Taoisme dan orang Muslim. Karena Cenghonya itu yang membawa Islam ke Indonesia. Itu sejarah itu tidak bisa dipungkiri. Kalau yang di Bali kan Kang Chingwi ya, Kang Chingwi yang apa namanya kawin dengan Raja Jayapangus. Jadi ya saya kira pakaian ini memang udah pakaian daripada adat di Tiongkok. Dan itu warnanya merah ya, Pak ya? Ya, warna ada merah, ada gold, ada biru. Kemudian sekarang warnanya tambah lagi. Ada yang pink lah, ada yang hijau lah. Tapi kalau dipakai spesialis untuk Imlek, orang kebanyakan makanya merah atau gold, Mas. Simbol daripada kebahagiaan dan kekayaan. Ya. Jadi termasuk Pak Pin ini kan merah, Ini merah ya, ada golnya juga. ada goldnya juga. Itu. Lengkap ya berarti merah sama gold. Jadi perpaduan itu sebenarnya, Pak? Iya, Semangat- betul. semangat itu Iya. ya, Pak ya? Kalau satu warna semua kan kurang menarik juga ya. Itu desain, tapi ini ada maknanya juga. Kebahagiaan, keberuntungan dan kekayaan. Dan itu setiap tahun apa namanya, coraknya berbeda atau katakanlah seperti itu? Ya, kalau corak model seperti ini banyak ya. Banyak jenis. Jadi yang idealnya adalah seperti ini, tapi nanti ada yang dibuat lebih kecil, ada yang lebih dekat, kemudian dikasih kembang-kembang. Banyak. Kalau lihat corak, kita lihat di toko yang jualan baju-baju seperti ini, udah banyak sekali jenisnya. Coraknya maksud saya. Oke, terima kasih Pak Pin. Sama-sama. Oke Pak Pin. Ya. Menurut Pak Pin, Imlek dalam perspektifnya Pak Pin seperti apa, Pak?
Imlek menurut perspektif saya kan memang Imlek itu adalah perayaan tradisional di mana sesungguhnya yang berasal dari Tiongkok ini di sana menyambut pergantian musim dari musim dingin ke musim semi. Artinya dengan musim semi masyarakat Tiongkok sana udah bisa mulai bercocok tanam. Nah, ya pertanian termasuk juga buah-buahan dan sayur-sayuran untuk penghidupan. Jadi kita hanya mengikuti tradisi yang ada karena memang di dalam semenjak dinasti Han itu Imlek ini mulai startnya sebagai awal daripada musim semi, ya di Indonesia ngikutin karena memang dibawa dari sana kan. Tinggal yang melaksanakan ini masing-masing pribadi, baik itu tidak tanpa melihat agama ya, karena tradisi kan beda dengan agama. Jadi agamanya Muslim tapi dia Chinese mau merayakan Imlek itu bukan ritual, artinya bukan harus sembahyang di mana, enggak, hanya di rumah atau ikut masang pernik-pernik Imlek dan lain sebagainya, bagi-bagi angpor termasuk di dalamnya. Oke, secara singkat Pak, menurut Pak Imlek tahun ini seperti apa? Dan maknanya supaya tetap ada. Ya, Imlek tahun ini sudah sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita saat ini sedang menghadapi pandemi. Jadi himbauan pemerintah maupun dari kita sendiri tahu bahwa kita tidak boleh kumpul banyak orang, apalagi walaupun saudara ya, kumpul dari orang yang tidak serumah. Dalam perjalanan dari tempat ke rumah kita kan memungkinkan itu membawa virus karena sesuatu yang tidak kasat mata, tidak terlihat. Atau mungkin nanti ya salah satu anak atau siapa OTG itu kan membahayakan sekali keluarga. Jadi kita sangat membatasi sendiri, ngikuti sendiri dan kita menjaga kesehatan kita sendiri supaya tidak semakin meluas pandemi ini. Kita kan banyak saya baca, mau juga di berita juga, pandemi ini malah dari keluarga banyak terjadi, ya klaster keluarga. Dan ini sudah gubernur nyampaikan, dari Menteri Kesehatan, juga dari Presiden Jokowi juga nyampaikan, hati-hati ya dengan ini pandemi ini malah dari keluarga sendiri yang menularkan. Nah itu yang jelas fakta kan, jadi kita sudah tahu fakta ini, ya harus kita sendiri mengambil sikap dengan caranya ya tidak tanpa mengurangi ya, katakan gunakan virtual ya. Saling menyapa kan kelihatan semua bisa situ ya kan, karena udah saling tatap muka juga. Oke Pak Vin, Ya. Saling menyapanya itu sudah secara virtual. Ya. Tapi bisa bagaimana sih cara menyapa secara bahasa Mandarin untuk saudara-saudara mungkin atau mungkin masyarakat secara umum untuk perayaan Imlek? Ya, ini sapaan yang paling kita kenal ya, sudah di mana-mana termasuk spanduk-spanduk pasti Gong Xi Fa Cai. Nah, itu sebenarnya ungkapan Gong Xi Fa Cai ini bukan ucapan selamat Imlek. Imleknya sebenarnya ucapan Sinen Kuai Le. Nah, semoga kita ini sehat dan sebagainya, itu disambung. Gong Xi Fa Cai, ada banyak, ada juga kadang-kadang pakai gaya bahasa Inggris, Happy Chinese New Year dan sebagainya. Itu masing-masing tidak ada artinya, namanya ucapan ya bebas, orang mau pakai bahasa Indonesia, pakai Inggris, pakai Mandarin yang di Indonesia kan. Tapi yang jelas Gong Xi Fa Cai itu bukan bahasa Mandarin, itu bahasa Hokkien. Tapi karena di Indonesia kebetulan terkenalnya Gong Xi Fa Cai, orang ngikutin, yaitu Gong Xi Fa Cai, Gong Xi Fa Cai. Kadang-kadang ada cukup gongsi. Yang penting tangannya, tangan kanan di kepala, tangan kiri nutup, gongsi. Dan ini juga ada tata caranya. Sebenarnya cara pakai seperti ini kalau misalnya kita sama anak-anak kan tidak ada kasih kan. Kita sesama sepantaran, mungkin lebih tinggi lagi. Kalau sama orang tua lebih tinggi lagi. Kalau sama yang kuasa di atas kepala. Jadi itu sebenarnya ada tingkatannya. Tapi ini kan aturan. Tapi banyak orang yang tidak tahu.
yang penting maknanya kan artinya mengucapkan gitu loh, selamat. Oke, Ya, Pak Win. ya. Bisa. Kepada warga Bali, teman-teman semua yang ada di seluruh provinsi Bali, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2572. Kita memasuki tahun kerbau logam dengan harapan kita selalu diberikan kesehatan, terutama di tahun ini kita dihindarkan dari wabah COVID-19. Kita juga diberikan kesejahteraan, sandang dan pangan. Kita tetap survive dalam hidup. Lancar segala usaha, segala hambatan dapat dijalani. Kemudian kita berjuang untuk melawan segala kekurangan-kekurangan yang ada sehingga kita benar-benar bisa sukses sampai dengan pandemi ini merupakan bukan halangan lagi, tetapi sudah harus hidup bersama dan kita semua tetap sehat, panjang umur. Sinchun Kyonghi, Tiamuk Tiamsu, Ban Su Ji.